dan sosok pelukisnya masih misterius, alias tidak diketahui. Saat ini, lukisan The Anguished Man dimiliki oleh pria Inggris bernama Sean Robinson. Kisah menyeramkan di balik indahnya lukisan. Di balik kisah menyeramkan sebuah lukisan, sebagai karya seni indah, lukisan sering dijadikan hiasan oleh masyarakat. Selain untuk mempercantik ruangan, biasanya lukisan dipajang karena memiliki nilai historis. Namun menariknya, beberapa lukisan yang ada di dunia ini bagi sebagian kalangan terlihat tidak indah dan memiliki kisah menyeramkan. Lantas lukisan apa saja yang memiliki kisah menyeramkan? Lukisan The Anguished Man. The Anguished Man merupakan lukisan yang menggambarkan seorang pria berkulit merah dengan mulut terbuka dan tidak memiliki kedua bola mata. Meski The Anguished Man disebut-sebut dibuat oleh pelukisnya, namun hingga kini identitas dan sosok pelukisnya masih misterius, alias tidak diketahui. Saat ini, lukisan The Anguished Man dimiliki oleh pria Inggris bernama Sean Robinson. Menurut Robinson, The Anguished Man didapat dari sang nenek. Selama dipajang di rumahnya, lukisan itu sering kali menghadirkan aroma horor, seperti adanya suara jeritan dan bisikan di malam hari, penampakan bayangan seorang pria dalam kegelapan, hingga sosok gelap tanpa wajah yang berdiri di sebelah ranjang saat sedang tertidur. Karena teror yang diterima Robinson, akhirnya lukisan The Anguished Man tersebut ditaruh di ruang bawah tanah. Lukisan Mrs. Bell. Kengerian dari lukisan Mrs. Bell bermula dari hal mistis yang kerap dialami oleh sebuah keluarga Alan Smith di Inggris. Selama bertahun-tahun, keluarga Smith sering melihat penampakan seorang wanita bergaun pucat sedang memainkan piano. Meski demikian, hantu wanita tersebut tidak membuat seisi rumah merasa takut. Malah sebaliknya, keluarga Smith merasa iba karena raut wajah hantu wanita itu menampakkan kesedihan. Usut punya usut, ternyata sosok wanita misterius itu adalah pemilik kediaman Smith di masa lalu yang bernama Mrs. Bell. Awal tahun 1900-an, Mrs. Bell bersama sang suami mengalami kebangkrutan hingga harus menjual semua harta benda termasuk lukisan kesayangannya, yaitu lukisan yang menggambarkan dirinya sedang bermain piano. Setelah mengetahui kisah tersebut, Smith akhirnya memutuskan untuk memajang lukisan tersebut di ruang tamu kediamannya. Uniknya, setelah lukisan terpajang, kunjungan dari hantu Mrs. Bell seketika berhenti. Lukisan Delphine Lalaurie. Lukisan Delphine Lalaurie dibuat oleh seniman Riccardo Putanio pada tahun 1997 atas permintaan seorang tuan rumah yang menginginkan nuansa kuno. Namun ketika lukisan telah jadi dan dipajang, berbagai teror mistis langsung berdatangan dan dirasakan oleh sang penghuni rumah. Mulai dari dinding bergetar sendiri, terdengar bisikan aneh dari lukisan, tercium bau asap yang tidak jelas sumbernya, serta benda-benda di sekitar yang kerap berpindah secara misterius. Diketahui perempuan dalam lukisan Delphine Lalaurie merupakan sosok wanita kalangan atas di Amerika Serikat yang sangat dihormati pada abad 19. Dia memiliki nama yang sama nama lukisannya, yakni Delphine Lalaurie. Pada masa hidupnya, Lalaurie terkenal sebagai wanita yang manis dan ceria. Namun suatu waktu beredar kabar bahwa Lalaurie seringkali memperlakukan budak-budaknya dengan kejam dan sadis. Lukisan Oi Huilan. Lukisan yang berada di Hotel Tugu Malang, Jawa Timur ini selalu menjadi perhatian bagi masyarakat yang berkunjung. Bagaimana tidak, lukisan yang bernama Oi Huilan terlihat memiliki tampilan yang sangat kental dengan aura mistis, yaitu memperlihatkan potret seorang wanita cantik dalam balutan gaun putih panjang serta rambut menjuntai hingga lutut dan sorot mata yang tajam sedang berdiri membelakangi sebuah cermin besar. Penampakan Oi Huilan yang dirasa menyeramkan ini
akhirnya memberikan aura dingin yang kuat. Terlebih jika diperhatikan seksama, lukisan tersebut terasa seperti hidup. Konon kabarnya lukisan Ooi Huilan kerap memperhatikan orang-orang yang sedang berada di dekatnya. Sorot matanya terasa seperti mengikuti kemanapun langkah kaki berjalan. Diketahui bahwa Ooi Huilan ini merupakan putri dari Raja Gula Semarang yang menjadi pengusaha terkaya di Asia dan Eropa pada masanya. Ooi Huilan juga dikenal dengan cerita hidupnya yang fenomenal di zamannya. Hingga pada akhirnya Ooi Huilan menghembuskan nafas terakhir pada tahun 1992 di umurnya yang ke-93 tahun. Cerita mistis dari Istana Negara. Istana Negara ternyata bukan hanya titik nol kekuasaan. Ya, di balik Istana Negara yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tempat menjamu para tamu kehormatan, hingga tempat tinggal presiden. Ternyata di balik kemegahan Istana Negara, terselip cerita mistis dan keanehan yang kerap terjadi. Makhluk astral yang juga ikut bermukim di dalamnya pun kerap mengganggu para penghuni istana. Pemirsa, berikut ini cerita mistis di balik megahnya Istana Presiden. TV di dalam istana tiba-tiba menyala. Gedung yang dibangun 1796 ini memang nampak megah dari luar. Namun di dalamnya hawa dingin dan mistis bisa dengan jelas dirasakan. Tak hanya pengunjung saja yang merasakan hal ini, keluarga presiden yang tinggal di dalamnya pun merasakan hal yang sama. Sebut saja keluarga almarhum Gus Dur yang sering diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Putri Gus Dur, Yeni Wahid dan Inayah Wahid bahkan sering mendengar suara dari makhluk astral yang masih bergentayangan di dalam gedung istana. Konon katanya para staf juga tak berani membersihkan ruangan yang ada di lantai 4 dan 5 karena keangkerannya. Salah satu yang aneh, TV yang berada dalam posisi mati tiba-tiba hidup sendiri. Kompleks istana itu kan bangunan lama ya, bangunan tua ratusan tahun tentunya. Sudah melalui berbagai macam kehidupan episode manusia bermacam-macam ya, sehingga tentunya meninggalkan jejak-jejak energi yang ada gitu. Suara orang main musik dari kamar mandi. Selain suara-suara tak jelas dari makhluk astral, dari cerita yang beredar di dalam istana juga berkumandang suara alat musik yang dimainkan oleh seseorang. Suara ini muncul dari dalam kamar mandi yang terletak di depan dapur, tepatnya di sayap kiri istana. Benarkah suara musik itu datang dari para makhluk penunggu istana? Entahlah, satu yang pasti, peristiwa aneh itu nyata adanya. Salah satu kesaksian hal mistis benar-benar terjadi, pernah diungkap mantan ajudan istana Priyo Sambodo. Kalau mitos yang menonjol itu ada 3 ya. Yang pertama itu katanya kalau di Istana Merdeka sama Istana Negara itu suka ada laki-laki bule ya, kulit putih yang sering wirawiri gitu sambil ngerokok gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada pohon buni. Buni itu ada buahnya kecil-kecil itu. Pohonnya tinggi besar sekali. Itu katanya sering di situ sering ada di atas tuh perempuan putih gitu. Maksudnya pakaiannya putih sambil bergelantungan, rambutnya panjang katanya. Dia sering nangis-nangis di atas sana, kemudian tahu cekikikan apa. Kemudian yang ketiga ya ini ada gadis belia kulit putih Eropa ya gitu, bule gitu, cantik katanya, cantik, kemudian pakai rok berenda-renda gitu, rambutnya pirang gitu, dan katanya sering nangis dia gitu. Konon katanya, saya jadi merinding, dulu ini dia gadis Belanda yang bunuh diri. Asmaranya dengan pemuda Inlander ya, dengan pemuda Indonesia itu tidak direstui oleh orang tuanya.